ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattakhidhu khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini bertepatan malam menuju tanggal 11 Maret. Besoknya atau malam ini secara budaya sudah nasional, yaitu Hari Guru Isra dan Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nilai-nilai tauhid yang kita bahas malam kesempatan kali ini, tauhidnya Rasulullah bersama sahabat yang ditinggal Isra Mi'raj, memiliki hubungan yang kuat sekaligus tidak pernah menafikan ataupun menghilangkan adanya kekuatan semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam nilai-nilai hasil dari Isra Mi'raj, yaitu pentingnya sholat 5 waktu. Syariat yang lain semuanya perintahnya di bumi, sedangkan perintah sholat perintahnya luar biasa, yaitu di langit ketujuh Sidratul Muntaha, sekaligus banyak keunikan-keunikan perjalanan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu diperlihatkannya surga untuk kembalinya umat Islam yang beriman, dan diperlihatkannya neraka untuk makhluk ataupun manusia yang melanggar, durhaka, menentang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Isra, kalimat perjalanannya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi, Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi yang asra, kalimatnya fa'il madhi, telah memperjalankan. Kalimat lanjutannya bi'abdihi, yaitu dengan hambanya.
kalimat hambanya yaitu berbeda dengan kalimat ruh, berbeda dengan kalimat kematian, melainkan bi'abdihi yaitu dengan hambanya. Hamba berarti Rasulullahnya masih sadar, masih selaku utusan, sekaligus masih dalam kehidupan normal. Bedanya dimensi alamnya yang berbeda. Tidak mungkin secara nalar manusia, kalau bukan suatu mukjizat, kalau bukan suatu wahyu, kalau bukan suatu kun fayakunnya Allah, kok jasad seperti ini mampu menembus berbagai kekuatan atmosfer lainnya. Tidak, karena hanya teknologi canggih yang mampu menyelamatkan jasad dia makhluk bumi untuk menembus ruang angkasa. Karena pesawat Apollo saja sudah berapa kali hancur remuk gara-gara gak kuat menahan panas gesekan atmosfer di luar ruang angkasa. Apalagi Rasulullah cuma 1 malam, berarti kecepatannya melebihi Apollo. Remuk kalau makhluk biasa. Nah, berarti ada kekuatan yang luar biasa. Yang pertama, kekuatan unik perjalanan dari Mekah, tempat tinggalnya Rasulullah Muhammad SAW, menuju ke Haikal Masjidil Aqsa, tempatnya Nabi Sulaiman memiliki tiftah singgasana kerajaan kenabiannya. Padahal semenjak Adam, Mekah Ka'bah itu justru tempat ibadah pertama makhluk manusia. Tapi Allah memuliakan haikalnya Nabi Sulaiman alaihissalam untuk menuju ke langit Sidratul Muntaha. Rasulullah harus ke sana dulu. Tidak langsung lewat dalam Ka'bah, tidak langsung dari Mekah. Harus berjalan hijrah dulu secara fisik manusianya, ditolong oleh malaikat dalam perjalanan yang begitu cepat ke Masjidil Aqsa. Untuk selanjutnya, kenapa Masjidil Aqsa seolah-olah ada pintu terbuka tembus sampai ke langit? Karena memang sejarah semua nabi yang paling diistimewakan, paling dimuliakan Allah di dalam urusan alam kekuatan, Nabi Sulaiman alaihi salam mampu mengatur makhluk sampai kelasnya jin, setan saja bisa mudah diturunkan. Itu kalau bukan kekuatan perintah Allah nggak mungkin, karena Nabi Sulaiman manusia. Sebaliknya, Nabi Sulaiman pada waktu dijanjikan oleh Ifrit, kemudian redaksi lainnya mengatakan orang yang berilmu. Kalau dari bangsa malaikat kenapa disebut orang? Kalau dari bangsa jin kenapa disebut orang? Yaitu orang yang berilmu mengatakan sanggup sebelum Nabi Sulaiman berkecil. Kalau jin-jinnya tadi sebelum Nabi Sulaiman bangkit dari hidup. Tapi orang yang berilmu ternyata hanya menggunakan Nabi Sulaiman kedip saja sudah datang istananya. Artinya di luar nalar makhluk manusia semuanya tidak mungkin kalau sebatas makhluk, semuanya berada di luar nalar. Semata-mata wahyu mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan tembusnya alam gaib tersebut berarti layak Nabi Sulaiman alaihissalam memang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berilmu termasuk kelas jin iblis saja sampai mampu mengendalikan kekuatan luar biasa dalam waktu sekejap hadirnya sebuah bangunan megah, dipindahnya atau bangunan Ratu Bilqisnya diperlihatkan nampak di istana Nabi Sulaiman alaihi salam. Maka di situ luar biasanya Rasulullah, jasadiah manusianya masih sama bi'abdihi, karena hamba itu memiliki ruh dan memiliki jasad. Kalau sudah berbicara ruh,
jasadnya tidak ada, mayit atau jenazah. Lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna, yang telah Allah berikan keberkahan di sekitar Masjidil Aqsa, haulahu, sekitarnya, yaitu tanah Palestina, tanah yang lebih subur daripada Mekah. Tanah Palestina, tanah yang lebih subur daripada lingkungan Ka'bah. Sampai hari ini lingkungannya Masjidil Aqsa Palestina dibanding Mekah Ka'bah atau lingkungan kota Mekah sampai hari ini lebih subur Palestina. Sudah merupakan irodah Allah. Kalau bahasa gampangnya, Pulau Jawa Indonesia lebih subur dari Arab Saudi. Ada anak-anak. Jadi sampai kapanpun ya sudah ditakdirkan begitu. Satu sisi kemakmuran hijau dan berbagai macam keberkahan kesuburan Indonesia tidak ada jaminan dari Allah, melainkan takdir ternyata kita juga sama-sama berkah. Sementara di sana walaupun kurang dari Indonesia ternyata lebih mulia. Makanya takdir itu unik, bisa dibolak-balik. Jangan sampai kita menganggap kekayaan Arab Saudi itu karena doanya Nabi Ibrahim umpamanya. Semenjak ditinggal Nabi Ibrahim dia sengsara lagi, banyak masyarakat musyrik, banyak kemiskinan. Pada waktu Rasulullah diutus juga banyak perbudakan, saking susahnya hidup manusia diperbudak. Jadi jangan menafsirkan doanya Nabi Ibrahim terus seolah-olah tanpa ujian, seolah-olah dari Nabi Ibrahim lancar sampai Nabi Muhammad. Tidak. Banyak nabi-nabi yang lain tidak mampu menembus untuk memakmurkan tanah Arab. Maka Rasulullah ternyata yang diutus untuk memakmurkannya. Semua yang merahasiakannya Allah. Tidak secara otomatis, kadang-kadang ada keterbalikan. Buktinya ditinggal Nabi Ibrahim ya Ka'bah banyak patung, Ka'bah banyak berhala, Ka'bah juga tempatnya kemusyrikan. Jadi ini suatu sejarah, tidak bisa otomatis kalau didoakan Nabi Ibrahim terus seolah-olah selamanya. Tidak. Manusia dipergilirkan punya perputarannya. Linuriyahu, pancaran-pancaran sekitar keberkahan di Masjidil Aqsa merupakan sesuatu yang sangat disebut makmur menurut ukuran zaman dulu. Min ayatina, yaitu merupakan tanda-tanda kebesaran kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mendengar dan Maha melihat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna tadi barokah walaupun Palestina disebut dalam ayat ini Masjidil Aqsa, ternyata Allah juga Maha Adil. Kita yang tidak disebut dalam Al-Quran, Indonesia pun gemah ribah nawi secara hukum alam. Soal minyaknya ternyata banyak di Arab Saudi, itu takdir lain. Emasnya ternyata banyak di Indonesia, Freeport sama Al-Bahira, itu takdir lain juga. Jadi semuanya Allah berikan keberkahan masing-masing tanah. Hasil dari Mi'rajnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasilnya sholat 5 waktu. Redaksi di Imam Bukhari ada tanya jawab atau tawar menawar tentang jumlah rakaat. Ketemu Nabi Musa, ketemu Nabi yang lain, Rasulullah dianggap umatnya nggak mampu. Di sisi lain ada ayat maupun hadis sifat Rasulullah Muhammad SAW itu sami'ana wa ata'na, kami dengar kami laksanakan, kami dengar kami taat. Rasulullah tidak senang bantah, Rasulullah tidak senang nawar, Rasulullah tidak senang meminta sesuatu yang sudah diberi Allah. Karena Rasulullah yakin 100% Allah itu Maha tahu, Maha ngerti, memberi yang pasti manfaat. Tapi di hadis sahih ini di Imam Bukhari maupun yang lainnya, Rasulullah disuruh nawar
diperintah oleh Nabi Musa, umatmu nggak mampu 50 rakaat atau 50 waktu. Ternyata Rasulullah pun jangan menganggap hadis yang sahih ini seolah-olah dianggapnya bertolak belakang dengan Al-Quran. Karena sifat Al-Quran sami'na wa ata'na, wah hadis ini enggak. Berarti hadis ini bisa dianggap dhaif atau lemah. Tidak. Karena riwayatnya mutawatir juga. Yang namanya mutawatir sahih di atasnya sahih. Artinya benar-benar terjadi seperti itu. Untuk apa? Ya untuk menguji. Tidak otomatis sami'na wa ata'na terus sudah diuji. Semuanya diuji. Semua nabi diuji. Tidak hanya Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad pun sekalipun di ayat-ayat dan hadis-hadis sifatnya sami'na wa ata'na, di dalam redaksi surat ini diuji. Ujiannya Rasul tidak niat bantah, tapi Rasul, oh iya umatmu Nabi Musa atau umat Nabi yang lain hebat-hebat, umurnya panjang-panjang, badannya perkasa-perkasa, ibadahnya kuat-kuat. Ya sudah, saya minta keringanan, umatku lemah, usianya pendek. Jadi bukan Rasul nawar, bukan Rasulullah gak terima, bukan Rasulullah durhaka, tapi Rasulullah meminta kepada zat yang maha diminta. Makanya banyak doa juga, banyak doa, ratusan doa bentuknya meminta. Padahal Allahnya orang pernah diminta pasti naik. Tapi banyak ratusan dalil, walaupun Allah pasti memberi, kita disuruh berdoa meminta kepada Allah. Jadi bolak-balik. Jangan sampai dianggap seperti orang sufi, seperti orang tarekat, seperti orang Jabariyah, menganggap urusan jalan pasti bisa menaik urusan dongan. Pati-pati dongan jalan. Kita ndane wong sing berupa agama. Mun ini jare hakikate durung menyentuh makrifate jare durung ketemu di tingkate mun ini durung makrifat karo hakikat. Padahal Rasulullah lewat ayat ataupun hadis disuruh minta berdoa. Masa hadis salah, masa Al-Quran salah? Yang salah ya orang yang menafsirkannya sembarangan, nggak sesuai sunnahnya Rasul. Jadi itu ujian, maknanya memiliki fakta ujian. Iman seperti apapun kita diuji. Kayak orang kalau lagi imannya kuat banget, nggak percaya bab jimat, nggak percaya bab dukun, nggak percaya bab apa. Giliran hidupnya berbulan-bulan, bertahun-tahun sakit, orang mari-mari. Anak wong sing ngomong nimbah iki yakin. Ya ini pada mari mulai goyah. Untuk ujian. Goyah apa enggak? Karena kadang orang setelah mentok seperti itu bisa goyah. Iya udah kamu tahu kan banyak susah pengen mari niate. Ya bisa niate pengen mari orang niat sirik paling badukun ke Jepang. Gara-gara provokasi orang yang memberikan informasi seperti itu. Begitupun jimat, umpamanya ini harus ada mahar dari mbah ini, jimatnya sekian juta. Kalau nyimpen jimat ini, kelasnya jin saja bubar. Jadi ini penyakit bisa kabur dengan jin-jin yang menunggu di badan panjenengan yang lagi sakit bertahun-tahun. Iman mulai goyah. Niatnya pengen mari, orang pengen betul karo jin, orang pengen betul karo jin. Waduh, mari aku kan tetap nyembah karo Gusti Allah, mulai goyah. Semua diuji. Jangan dianggap kehidupan ini enak, lancar, dan diuji. Surga itu tempatnya orang diuji di muka bumi ini, baru mendapat surga. Maka kalimat ini An Abi Hurairah radhiyallahu anhu tentang hasil Isra Mi'rajnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, telah berkata Abu Hurairah. Abu Hurairah jelas yaitu sahabat Ahlu Sufah. Sahabat Ahlu Sufah itu kalau kelasnya orang zaman sekarang sudah miskin, tidak punya tempat tinggal, tidak punya penghasilan. Uripe kadang turun di masjid, uripe kadang tidur di emper teras rumah Nabi. Masya Allah, kalau zaman saya kita ada PKM, ada takmir, enak dibangun kamar, anak WC apa. Zaman ini masjid itu keramik, itu karpetan, turunnya di tempat. Terus
zaman dulu Rasulullah kalau masjidnya lah kolam WC susah kan buang air itu laknya dari telaga atau di dekat persumuran yang ada air itu bersucinya, atau kalau nggak ada airnya berarti menggunakannya istinja dengan batu dengan sejenisnya. Maka sami'tu Abu Hurairah, walaupun takdirnya miskin, takdirnya susah, takdirnya itu papak, nggak punya tempat tinggal, tapi juga itu Allah muliakan dia masuk 10 besar ahli hadis yang meriwayatkan menyampaikan ilmu dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di balik kekurangan Allah beri kelebihan. Seperti Nabi nggak bisa baca, nggak bisa tulis, buta huruf, tapi diberi kemuliaan melebihi seluruh manusia di dunia. Jadi kita jangan melihat hanya dari satu sisi yang lain pasti Allah memuliakan. Jadi kalau kita melihat saudara muslim kurang, saudara muslim keliru, saudara muslim salah, saudara muslim memiliki berbagai macam kelemahan, barangkali Allah memuliakan dari sisi yang lain, kelebihan-kelebihan. Jangan kita mudah menjustifikasi ataupun memvonis. Setelah sami'tu aku mendengar kata Abu Hurairah. Mendengar tentang apa? Tentang Rasulullah Muhammad SAW yang berkata, hasil dari mi'rajnya Rasulullah ke Sidratul Muntaha lalu menuju arsy-Nya Allah. Inna awwala, sak temennya sesungguhnya yang pertama-tama apa-apa yuhasabu yang diperhitungkan, yang dimintai pertanggungjawaban bil abdu dari seorang hamba, yaitu kita semua, yaumul qiyamati pada hari kiamat, min amalihi dari sebuah amalnya, yaitu sholatu tentang amal sholat.